Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba Reno silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama ya. Yuk. Sudah? Sudah, alhamdulillah sudah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, coba lihat sekeliling kalian. Apakah terdapat sampah apa tidak? Tidak? Apakah tadi piket? Tadi pagi sudah piket? Sudah, bagus. Wah, hebat ya, sudah bagus. Sekarang coba tengok kanan kirinya. Apakah terdapat teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Wah, pada rajin sekali ya. Bagus. Nah, anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Baik semua? Baik. Alhamdulillah pada sehat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin tes semangatnya dulu sekarang. Nah, coba kita berdiri dulu yuk. Semuanya berdiri. Pada berdiri semua. Nah, seperti biasa kita akan tepuk semangat 2 kali untuk tes semangat kalian sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay, semangat. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yeay, udah pada semangat belum semuanya? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Yeay, sekarang udah pada siap ya untuk proses pembelajaran. Nah, sekarang coba duduk kembali. Silahkan. Duduk yang rapi ya. Baik anak-anak, untuk proses pembelajaran kali ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 5 mengenai ekosistem. Subtema pertama yaitu komponen ekosistem. Nah, anak-anak, pada proses pembelajaran kali ini kita akan mencermati sebuah teks non-fiksi. Kemudian kita mengamati video yang nanti akan Ibu tampilkan di depan. Setelah itu kita akan melaksanakan pengamatan dan pengambilan informasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap semoga kalian dapat menentukan pokok pikiran dari cerita teks non-fiksi. Kemudian, kalian juga dapat mengklasifikasikan berbagai jenis hewan berdasarkan dengan jenis makanannya. Setelah itu, baru semoga kalian dapat membuat sebuah teks non-fiksi yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan kembali. Hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kita hidup di dunia ini hanya dengan manusia saja? Bagaimana? Ya, Repa silahkan. Tidak, bagus, iya benar. Kemudian ada yang lain bagaimana? Rena, iya Rena. Tidak, betul ya, tidak. Kemudian tidak. Iya betul ya, tidak. Kita hidup dengan tumbuhan dan hewan. Kemudian ada lagi? Tidak? Apakah kita hidup hanya dengan tumbuhan dan hewan saja? Coba, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Reski ya, iya. Iya? Iya, betul sekali ya. Kita ini hidup bersama dengan tumbuhan dan hewan. Bagus. Tapi anak-anak, kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga hidup berdampingan dengan benda mati atau makhluk mati, makhluk tak hidup.
seperti tanah, kemudian air, dan sebagainya. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas mengenai ekosistem, yaitu lingkungan hidup, seperti lingkungan hidup, lingkungan di sekitar kita. Baik anak-anak, sebelum kalian mengenal lebih jauh mengenai apa sih itu sebenarnya ekosistem, di sini ibu akan menampilkan dua buah gambar yang berhubungan dengan ekosistem. Coba kita lihat ya. Gambar yang pertama adalah nih, dan gambar yang kedua, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya melalui gambar di sini, coba apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, Resta, bagaimana Resta? Yang satu ada hewan dan tumbuhan, yang satu tidak. Ya, jika melihat gambar tersebut bahwa terlihat yang satu ada hewan dan yang satu tidak. Kemudian ada lagi Reskia, bagaimana? Coba. Baik deh, Rama, bagaimana Rama? Yang satu terlihat gersang, yang satu subur. Betul ya, terlihat sekali jika yang satu terlihat gersang, namun tetap ada air. Yang satu tanahnya terlihat subur. Baik, coba yang lainnya, bagaimana yang lainnya? Repa. Ibu beri 5 menit, 5 detik. Salah. 1. Tidak, coba yang lain deh. Bagaimana? Sinta. Setuju dengan Reskia. Bagus ya, betul. Coba yang lainnya. Ada lagi? Baik, bagaimana? Ya, Lani bagaimana? Yang satu terlihat adanya kehidupan, yang satu tidak ada. Bagus, betul ya. Yang satu terlihat ada kehidupan, yang satu tidak ada. Coba, apakah ada lagi? Tidak ada? Tidak ada teman-teman yang lainnya? Baik, jika tidak ada, apakah setuju dengan teman-teman yang lain tadi? Bahwa katanya yang satu terlihat gersang, yang satu tidak. Kemudian yang satu ada tumbuhan dan hewan, yang satu tidak. Yang satu terlihat adanya kehidupan, yang satu tidak. Bagaimana? Teman-teman yang lainnya apakah setuju? Setuju? Ya. Baik, bagus, betul ya. Sebenarnya anak-anak, ini gambar tersebut menggambarkan sebuah ekosistem. Jadi, di sini memang terlihat tidak ada kehidupan, tidak ada hewan ataupun tumbuhan. Tapi kita tidak tahu ya bahwa mungkin ada saja hewan atau bahkan makhluk hidup yang kecil tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini juga ada tumbuhan dan hewan, ada kehidupan. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita tahu bahwa setiap makhluk hidup, seluruh makhluk hidup membutuhkan sebuah lingkungan tertentu untuk menggantungkan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi, mengulas yang tadi bahwa sebenarnya kita ini hidup sebetulnya berdampingan dengan benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Baik anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai apa itu yang dimaksud dengan ekosistem, di sini ibu akan menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan apa itu sebenarnya ekosistem. Nah, coba kalian semua perhatikan
duduk yang rapi, matanya fokus ke depan, jangan sampai ada yang ngobrol ya. Nanti ibu akan tanya kalian mengenai apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Coba kalian perhatikan tampilan video tersebut ya. Coba yuk kita simak bareng-bareng videonya. Anak-anak, setelah tadi kita mengamati video yang berhubungan mengenai ekosistem, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, Repa bagaimana? Ekosistem merupakan adanya benda hidup dan tak hidup. Ya. Kemudian ada lagi, Renata, bagaimana Renata? Adanya interaksi antara benda hidup dan tak hidup. Bagus. Kemudian apakah ada lagi? Rama, bagaimana? Sama seperti Renata. Kemudian ada lagi tidak? Romi deh, bagaimana Romi? Sama seperti Renata. Bagus. Kemudian ada lagi Resta. Tidak. Sama seperti Renata, iya. Kemudian apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Romi. Cynthia. Kembali. Tidak ada. Apakah tidak ada? Tidak ada lagi? Iya, betul ya, bahwa ekosistem itu juga merupakan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda hidup dengan benda tak hidup. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah seluruh makhluk hidup memiliki ekosistem yang sama? Renata? Tidak. Kenapa tidak? Karena beda tempat tinggal. Bagus, iya. Kemudian apakah ada lagi? Reskia.
sama seperti Renata. Kemudian ada lagi Rizky, sama seperti Renata. Kemudian ada lagi, apakah ada yang tidak setuju dengan pernyataan Renata? Rama bagaimana? Setuju dengan Renata. Baik, jika seperti itu, apakah teman-teman yang lainnya setuju dengan pernyataan Renata? Setuju. Baik anak-anak, nah betul ya apa yang telah tadi dikatakan oleh Renata, bahwasannya kita ini memiliki ekosistem yang berbeda karena memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Nah, betul. Jadi seperti apa yang telah kita tahu, bahwa ekosistem kan merupakan lingkungan hidup kita di mana adanya interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau benda tak hidup dan benda yang hidup. Seperti kita manusia, benda hidup dan benda tak hidup, air, tanah, sinar matahari dan sebagainya. Kita ini memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Berarti kita memiliki ekosistem yang berbeda. Kecuali jika kita hidup berdampingan bersama-sama, maka bisa saja kita memiliki ekosistem yang sama. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, jadi dalam pembelajaran kali ini Ibu mempunyai 2 buah teks non-fiksi. Yang pertama berkenaan dengan ekosistem, dan yang kedua berkenaan dengan jenis-jenis hewan berdasarkan dengan makanannya, atau biasa kita sebut dengan rantai makanan. Nah seperti itu. Jadi anak-anak, nah kemudian ada LKPD yang dibuat untuk dikerjakan oleh kalian semua. Jadi nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok. Setelah itu nanti kalian akan diskusikan bersama untuk mengerjakan LKPD yang telah dibuat. Nah, hari ini Ibu akan mengumumkan beberapa kelompoknya. Baik, untuk kelompok pertama ada Ana, Rena, Reski, dan Reja. Kemudian untuk kelompok kedua ada Dini, Akbar, Reskia, Eka. Nah yang kelompok ketiga ada Roni, Rama, Repa, Cynthia. Nah untuk yang kelompok keempat ada Renata, Randy, Romi, dan Nadia. Ya, silahkan anak-anak coba bergabung dengan kelompoknya. Baik, coba rapihkan ya tempat duduknya. Ya. Sudah? Baik, ya bagus. Nah, coba sekarang rapihkan terlebih dahulu tempat duduknya. Ya. Sudah? Bagus. Nah, jika seperti ini akan lebih enak dipandangnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa teks mengenai ekosistem dan teks mengenai jenis makanannya. Nah, kemudian juga di sini ada LKPD yang harus kalian diskusikan bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Ingat ya, harus didiskusikan bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Jangan sampai nanti hanya ada satu orang yang bekerja, kemudian teman-teman yang lainnya hanya ngobrol. Jadi Ibu harap di sini kalian harus mendiskusikannya bersama-sama, bersama dengan teman sekelompok kalian ya. Ingat, harus bersama dengan teman sekelompok kalian. Nah, ini akan Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Sudah, alhamdulillah baik, sudah mendapatkan semuanya kan? Sudah? Iya. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk LKPD yang pertama.
perhatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Coba kesini ke depan dulu. Rama, ya perhatikan dulu kesini sayang. Ya, ke depan ya. Perhatikan dulu ibu. Nah, jadi untuk LKPD pertama, coba kalian cermati teks non-fiksi mengenai ekosistem. Nah, ya, mengenai ekosistem, kemudian kalian diskusikan bersama dengan teman-teman sekelompok kalian. Diskusikan bersama dan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf di dalam teks non-fiksi ekosistem. Nah, seperti itu ya. Coba nanti kita diskusikan bersama-sama. Apakah itu pokok pikiran dari setiap paragraf? Dan coba nanti kita akan diskusikan mana yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, seperti itu. Coba yuk kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Yuk, dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, untuk kelompok pertama, apakah ada kesulitan? Bagaimana? Tidak ada? Bagus, ya tidak ada. Jika tidak ada, coba ini bagaimana? Untuk paragraf pertama, kalian sudah menentukan? Sedang berdiskusi? Oh iya, bagus. Silahkan ya. Coba berdiskusi bareng-bareng ya. Jangan sampai hanya satu orang yang mengerjakan. Coba berdiskusi bersama-sama ya. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak? Ya, bagaimana? Pokok pikiran apakah selalu ada di kalimat pertama atau tidak? Jadi, oh baik. Anak-anak coba perhatikan semuanya. Perhatikan terlebih dahulu ya. Ini seperti yang telah kita pelajari, seperti yang telah kita tahu bahwa pokok pikiran itu tidak selalu ada di kalimat utama, namun juga bisa ada di tengah ataupun di akhir. Ya, mengerti? Ya, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Tidak? Iya, bagus ya. Jadi, sayang, nah, pokok pikiran itu tidak selalu ada di kalimat utama, namun bisa aja di tengah, bisa aja di akhir. Namun bisa juga kalian simpulkan sendiri apa itu pokok pikiran dari paragraf ini, ya. Iya, bagus. Silahkan ya. Coba kerjakan kembali. Nah, baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Ya, bagus. Jika sudah selesai, coba rapikan kembali tempat duduknya. Iya, bagus ya, sudah rapi. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah berdiskusi bersama dengan teman kelompok kalian untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf teks non-fiksi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi, kita bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf teks non-fiksi. Nah, Ibu ingin coba kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti kalian boleh bacakan hasil diskusi kalian mengenai pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, untuk kelompok lainnya, Ibu berharap coba jika nanti kalian ada yang merasa tidak setuju atau berbeda hasilnya dengan kelompok 1, nanti kalian boleh mengangkat tangan dan menyebutkan hasil diskusi kalian, ya. Seperti itu, mengerti? Bagaimana? Reskia ya, bagaimana? Jika benar, oh iya. Nah, anak-anak, nanti jika kalian merasa benar dan sama mengenai pokok pikirannya, nanti kalian checklist. Nah, checklist di setiap paragraf ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan dan kita hitung hasilnya, siapa yang benar paling banyak, oke? Nah, bagus. Pada mengerti? Ya, jika mengerti, coba untuk kelompok 1 silahkan bacakan hasil diskusi kalian untuk paragraf pertama. Baik, sudah kelompok 1. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, coba apakah ada yang merasa berbeda dengan kelompok 1?
Kelompok 2 bagaimana? Sama? Sama. Untuk kelompok 3 bagaimana? Sama juga? Iya, sama. Untuk kelompok 4? Sama? Iya. Jadi semua kelompok setuju dengan pernyataan kelompok 1? Dengan jawaban kelompok 1? Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Iya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1, yaitu pokok pikiran dari paragraf utama adalah ekosistem di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Seperti itu. Baik, untuk kelompok 1 silahkan bacakan paragraf kedua. Sudah mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, sekarang Ibu akan membahas atau mengenalkan kalian tentang jenis makanan hewan atau juga mengenai rantai makanan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video kembali untuk kalian simak ya. Coba kalian simak video tersebut. Yuk perhatikan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, setelah tadi kita menonton video mengenai jenis makanan hewan atau rantai makanan, ini berhubungan dengan tugas kita yang kedua di LKPD yang kedua. Coba sekarang Ibu ingin kalian melihat LKPD kedua. Ya, nah jadi dalam LKPD tersebut Ibu ingin kalian mencermati sebuah teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, di situ setelah itu kemudian kalian mencoba menggolongkan beberapa hewan berdasarkan dengan jenis makanannya, ya. Coba. Nanti jika ada yang kesulitan atau merasa sulit, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Nah, untuk kolom gambar hewan seperti yang telah Ibu tugaskan kemarin, apakah kalian membawa buku gambar hewan yang sudah tidak dipakai? Membawa ya, bagaimana? Oh iya, tidak apa-apa, koran pun tidak apa-apa asal ada gambar hewannya ya dan tidak dipakai ya. Pada bawa semuanya? Bawa? Iya, bagus ya, alhamdulillah. Nah, jadi nanti untuk kolom gambar hewan kalian tempelkan hewannya di situ. Kemudian kalian isi di kolom yang jenis makanannya. Mengerti? Iya, bagus. Coba silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah semua? Sudah? Alhamdulillah jika sudah. Baik, Ibu ingin coba kalian tampilkan satu persatu
di depan. Dan kemudian kalian coba jelaskan ya. Ya, silakan. Sekarang kita coba untuk kelompok pertama. Wah, bagus sekali ya. Tadi penampilan kalian sungguh bagus sekali. Nah, sekarang coba duduk kembali, rapikan kembali tempat duduknya. Ya, rapikan kembali coba. Nah, bagus. Sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian. Coba kalian tuliskan sebuah teks non-fiksi mengenai ekosistem ataupun mengenai jenis makanan hewan yang telah tadi kita laksanakan atau telah tadi kita pelajari ya. Coba kalian tuliskan di buku kalian, nanti kalian kumpulkan ke Ibu ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Iya. Jika sudah, coba kumpulkan di depan ya. Iya, bagus. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, tadi siapa yang merasa jawabannya betul semua yang pokok pikiran? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oh iya, bagus kelompok 2. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu yuk untuk kelompok 2. Yeay, bagus ya, good job. Nah, untuk kelompok 2 nanti Ibu akan beri hadiah untuk kalian semua karena telah memenangkan soal tersebut. Nah, anak-anak, proses pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, coba siapa yang ingin menyimpulkan? Tadi kita mempelajari apa saja? Repa bagaimana? Mengenai ekosistem, ya betul ya, mengenai ekosistem dan jenis makanan hewan. Kemudian apa lagi? Renata, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, bisa jadi betul ya, betul. Kemudian ada lagi Rama, Rama, bagaimana? Ekosistem dan jenis makanan hewan. Iya, betul ya. Jadi anak-anak, tadi kita telah mempelajari mengenai ekosistem dan jenis makanan hewan. Kemudian kita telah mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kali ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah jika menyenangkan ya. Baik. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal tindak lanjut untuk kalian. Coba ya. Baik, ini nanti kerjakan di rumah ya. Coba bertanya kepada orang tua atau siapapun di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Atau bahkan kalian dapat mengamati lingkungan rumah kalian ya. Ibu akan bagikan kepada kalian. Baik, nah sudah selesai. Nah, anak-anak coba perhatikan ke depan. Nah, alhamdulillah proses pembelajaran kali ini telah selesai. Jadi coba sekarang kita beres-beres nih. Terlebih dahulu, rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Yuk siap-siap kita untuk pulang. Ya, sudah siap? Sudah? Ya, jika sudah, coba Reno kembali pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak untuk segala perhatiannya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.